Shalom. Baiklah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini ibadah remaja Aras Jumaat Gemim Saitun Karombasan Rantana Weru, hari Senin tanggal 20 Juli 2020 kita akan mulaikan. Dan tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini sehingga kita masih boleh diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan waktu dan kesempatan sehingga boleh melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Untuk itu mari kita angkat pujian yang berkata, Allah itu baik. Saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami datang di hadapan-Mu menaikkan puji dan syukur kepada-Mu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami masing-masing, kami boleh lagi meluangkan waktu untuk beribadah remaja Aras Jemaat Gemim Saitun Kerumbasan Rantana Weru, walaupun masih dalam atau masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah kami pada malam hari ini, biarlah Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Lebih dari itu Tuhan, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, agar kami boleh layak beribadah, kami boleh layak mendengarkan dan merenungkan secara bersama-sama firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jel Kemame, Sarjana Hukum. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus
kepada Kak Jelke Mames, dipersilakan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu mari kita dalam doa. Segala puji dan syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena begitu banyak pun kami. Saat ini kami akan masuk dalam bacaan firman Tuhan. Yang Tuhan berkati, biarlah kami akan membaca firman Tuhan, boleh bermanfaat untuk membaca untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop Allah kota benteng kita. Untuk penyanduan dari Bani Korah dengan lagu Almut nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan, sebagai terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kedamaiannya yang maha tinggi, disungkan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai sana firman Tuhan. Salam, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah Ars Jemaat 2022 dan remaja. Tentunya dalam kehidupan orang selama berbulan-bulan, tentunya rekan-rekan adik remaja, pemuda remaja, komisi remaja sudah tahu dalam pergumulan yang ada, di mana terdapat dalam virus corona dan pemerintahan sudah melaksanakan new normal. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan kehidupan orang selaku adik remaja, selaku pembina remaja, komisi remaja. Tentunya walaupun orang sudah melakukan protokol pemerintah, di mana kita harus memakai masker, mencuci tangan maupun dalam jarak-jarak, di mana kita harus melakukan yang terbaik. Tentunya dalam pergumulan orang sepanjang minggu ini, di dalam Mazmur 46 sampai 12, di mana kita mengejarkan orang selaku anak-anak Tuhan, selaku adik remaja, pembina remaja, komisi remaja, tentunya bagaimana orang menjalankan tugas dan tanggung jawab kita selaku orang percaya. Kita menyadari bahwa pergumulan banyak membawa orang untuk datang kepada Allah. Secara sentimen Alkitab menekankan bahwa yang penting dalam pergumulan bukanlah bagaimana kita mampu menahan rasa sakit dan duka, tetapi apa respon kita, apa buah yang dihasilkannya. Apakah ia membawa kita mendekat dan terarah kepada Allah atau sebaliknya. Respon kita yang terbaik dalam menghadapi penderitaan adalah mengeluarkan iman kita kepada Tuhan. Iman berarti berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Iman berarti kita percaya kepadanya walau kita tidak dapat mengerti mengapa penderitaan itu menimpa kita. Jika seorang pelatih sepak bola ingin memperkuat pemain-pemainnya, maka ia tidak akan mengirimkan mereka untuk bertanding menghadapi satu regu yang lemah. Sebaliknya, ia menyuruh mereka untuk bertanding menghadapi lawan-lawan yang kuat melalui perjuangan yang usaha yang keras. Mereka mampu mengembangkan skill dan otot mereka. Kita juga dapat mengembangkan kekuatan iman kita dengan cara yang sama. Kita mampu melihat pergumulan
sebagai jalan untuk melakukan otot iman kita. Rekan-rekan remaja, pembina remaja dan komisi remaja, dalam pembacaan kita pada malam hari ini dalam Mazmur 46 membuat kita menyadari pentingnya mengatasi pengumuman dan bersandar kepada Tuhan. Isi Mazmur ini menceritakan kesesian iman dalam bentuk nyanyian yang paling mengesankan. Mazmur ini merupakan satu kidung iman yang mengakui Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ini ditulis saat Yerusalem dikepung bangsa Asyur dan mengalami kesusahan. Dalam gumul yang dihadapi bangsa Israel, Allah diakui umat sanggup melepaskan mereka dari pergumulan. Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan dan pertolongan dan kekuatan di tengah-tengah kesesakan. Isinya bercerita tentang Allah kita, benteng yang teguh. Mazmur mau menggambarkan kesesakan umat Israel dan tentang dahsyatnya kuasa Allah itu. Allah adalah benteng tempat pertahanan bangsa Israel. Mereka yang berlindung padanya akan beroleh selamat. Rekan-rekan adik remaja dan pembina remaja dan komisi remaja, tentunya dalam kehidupan orang di mana ada tentangan, rintangan, walaupun di tengah-tengah new normal ini, tentunya masih ada yang kita perlukan. Tentunya menjaga Tuhan kekuatan, kesehatan selalu, dan tentunya kita harus percaya yang yakin Tuhan memberikan orang talenta masing-masing untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai adik remaja, pembina remaja, komisi remaja. Ada yang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing untuk melaksanakan. Oleh karena itu, di tengah pergumulan yang ada, kita harus yakin dan percaya Tuhan memberikan orang ucapan syukur, selalu bersyukur kepada Tuhan dimanapun orang berada, di dalam studi orang, di sekolah orang, dalam pekerjaan orang, dimanapun orang berada, orang harus tetap setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Semakin kita mencari kelemahan kita, semakin kita mencari Allah dan makin bergantung kepadanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus ayat 11 ayat 10, jika aku lemah, maka aku kuat. Semakin kita mencari Allah dan berserah kepadanya, Dia makin kuat menekap kita. Dan bila Dia berada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Allah yang menjadi tempat dengan Allah, Tuhan semesta alam. Jika kita menghadapi beratnya beban pergumulan ini, kita diajak untuk melatih otot-otot iman hingga menjadi kuat. Iman berarti mempercayai bukan saja bahwa Tuhan Allah menolong kita dalam pergumulan, tetapi juga bahwa Ia akan menghasilkan sesuatu yang berguna dari dirinya, pada dasarnya akan datang. Oleh karena itu, kita tahu bahwa penderitaan adalah perjuangan yang bukan tanpa air. Semua ada airnya, yaitu di tangan Allah. Rekan-rekan adik remaja dan komisi remaja yang pembina remaja, tentunya dalam kehidupan ini, janganlah kita menganggap bahwa berkat-berkat yang kita terima setiap harinya sebagai hal-hal yang semestinya terjadi. Semakin kita bersyukur, semakin banyak pula kenikmatan kita akan kita miliki. Kemurungan dan kemarahan tidak mungkin berkembang dengan subur di dalam sebuah hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mungkin kita belum dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi, tetapi kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita senantiasa dapat bersyukur bahwa Ia ada bersama kita, dan untuk apa yang dilakukannya bagi kita, walaupun kita berada di persis di tengah-tengah pengalaman hidup yang paling buruk. Allah memang selalu hadir bagi kehidupan umatnya. Hal ini ditandai pemazmur lewat nyanyian sukacita umat yang sekarang tahu siapa Allah yang menyertai mereka. Dialah Allah yang memiliki pendamaian dan mengajarkan kita pula. Kepadanya mereka selalu dapat berlindung dan berharap sekalipun mereka ada dalam pergumulan. Allah hadir menyertai dalam sebagai pengalaman hidup mereka. Umat memperoleh iman yang teguh kerana mereka yakin dan tahu bahwa Allah berada di tengah-tengah mereka. Sukacita iman seperti yang memang tidak mudah dimiliki banyak orang. Dalam kenyataan hidup yang konkret,
Karena hanya orang yang memberi diri sepenuhnya kepada Allah akan dipenuhi oleh Allah. Kehadiran Kristus dalam gerejanya adalah suatu kenyataan yang lebih mendalam melebihi kehadiran Tuhan di bait Allah yang suci di Sion. Namun, kehadiran Kristus yang menyelamatkan tidak akan kita alami dan nyanyian sepenuhnya apabila kita tidak mengasihi Dia dan hidup dalam petunjuk-Nya. Kristus selalu mengajar kita untuk bersyukur dalam segala hal, apapun keadaan kita, karena kita mesti tekun, berani dan pantang menyerang. Dalam segala keadaan kita harus bersyukur hidup yang Tuhan beri. Sekalipun kita mengalami kesulitan, baik ketika pekerjaan kita berhenti atau pendidikan yang kita sementara terbatas dalam ruang dan waktu. Bagi kita selaku adik remaja, pemudi remaja, komisi remaja, kita harus selalu yakin terhadap hambatan yang kita lalui dengan cara yang manis dan yaitu yang bersyukur. Intinya di sini, orang harus yakin dan percaya Tuhan memberikan orang talenta masing-masing, orang harus pergunakan dan selalu orang bersyukur kepada Tuhan dan yakin dan percaya biarlah banyak tantangan dan rintangan orang hadapi di dalam pergumulan, di dalam kehidupan orang sepanjang tahun ini. Kita adalah pergumulan yang kita rasakan, di mana orang harus yakin dan percaya Tuhan memberikan orang talenta masing-masing untuk melaksanakan tugas yang jawab. Dan intinya sini, walaupun orang dalam hidup normal ini, tentunya orang harus yakin dan percaya, orang mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan yakin orang memberikan terbaik untuk Tuhan, dan tetap orang memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Dan intinya sini orang yakin dan percaya ada rencana ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tadi kan sudah melaksanakan macam firman Tuhan yang sudah membaca. Biarlah firman itu menjadi pedoman dan menjadi kehidupan kami selaku adik remaja, pemudi remaja, komisi remaja. Pimpin kami terus Tuhan, hanya kami, haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Biarlah itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita masuk dalam doa penutup yang nantinya akan disampaikan oleh Penatua Melki Payendong, SEMBA. Namun sebelumnya kita angkat pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa
Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kepada Penatua Melki Payendong SEMBA dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan yang penuh dengan sukacita, kami seluruh remaja dan pembina remaja pada saat ini boleh Engkau kumpulkan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah remaja Aras Jemaat. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau boleh menuntun jalannya ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhir dengan seturut kehendak Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Terus semua juga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, untuk senantiasa kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Kak Jelke Mames dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan maupun dimanapun Engkau menempatkan dia pergi dan berada, sebagai seorang pemuda yang juga setia melayani Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan dan kesehatan selalu untuk senantiasa menjalani kehidupannya bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa khususnya untuk seluruh remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Tanak Weru dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kiranya diberkatilah seluruh remaja dan pembina remaja dalam setiap aktivitas panggilan pelayanan yang Engkau berikan bagi mereka, agar supaya ya Tuhan di sepanjang kehidupan mereka nama Tuhan yang senantiasa mereka puji dan permuliakan. Engkau juga mau memberkati untuk persiapan dari adik-adik remaja untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk menjalani proses pendidikan di tahun ajaran yang baru ini, walaupun masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati juga untuk program pelayanan Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Zaitun yang sementara berjalan ataupun yang akan dilaksanakan, yang akan direncanakan. Kiranya Tuhan memberkati untuk ibadah remaja Aras Jemaat yang masih akan dilaksanakan secara online di minggu-minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati segala persiapan, Tuhan memberkati segala
petugas ataupun sumber daya yang kami gunakan. Ya Tuhan mau menuntun agar supaya ibadah remaja Aras Jemaat secara online ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kami senantiasa menggumuli untuk program latihan tenaga pembina remaja yang walaupun sebenarnya akan kami laksanakan di tahun ini di pertengahan tahun di bulan Mei, tetapi karena ada wabah COVID-19 program ini ditunda. Tetapi ada kerinduan dari kami sebagai pembina remaja untuk boleh dapat merealisasikan program ini, tetapi kami hanya mau kembalikan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh beracara dalam setiap program pelayanan yang sementara ataupun yang akan dilaksanakan. Tuhan terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai kepada yang ada di daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati, teristimewa bagi seluruh tenaga kesehatan, dokter, para medis yang saat ini sementara berjuang di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan juga semua pihak, baik itu di tingkat pemerintah yang ada di pusat, di tingkat pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara maupun yang ada di kota kami tercinta, Kota Manado. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa ada dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan kami yang kami hanya alaskannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, kalau ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita. Sampai kita bertemu di ibadah minggu depan, dan terima kasih untuk torang semua yang sudah boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom.